Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang tetap dalam mencari ridhonya dan selalu menjadi talibul ilmi, orang yang selalu belajar. Alhamdulillah, insyaallah untuk kali ini kami akan men-share sebuah kajian yang mana akan mengupas tuntas tentang khasiat yang bisa diambil dari sapi. Pembahasan kali ini insyaallah saya akan bagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama terkait dari hukum mengkonsumsinya, yang kedua ba'dul khawas, sebagian dari khasiat-khasiatnya, dan yang ketiga yaitu ba'dul faidah, sebagian dari faidah yang bisa diambil dari hewan sapi. Singkat saja, yang pertama tentang hukum mengkonsumsi sapi. Udah nggak asing lagi, pasti jawabannya itu halal. Yang pertama saya ambil dari kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra karangannya Syekh Kamaluddin At-Tumairi, yaitu yahillu akluha wa syurbu albaniha ijma'an. Jadi halal hukum mengkonsumsi daging hewan sapi, juga halal untuk meminum air susu dari sapi tersebut. Yang kedua yaitu ba'dul khawas, sebagian dari khasiat atau keistimewaan yang bisa diambil dari sapi. Nah, apa saja? Nah, di sini di dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra itu banyak, aslinya itu banyak. Saya ambil 2 referensi, yaitu dari kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra dan kitab Ajaibul Malakut. Yang pertama, lemaknya sapi, yaitu apabila lemaknya sapi dioleskan pada sebuah wadah, maka insya Allah semua nyamuk akan berkumpul pada wadah tersebut. Jadi yang pertama, untuk bisa mengumpulkan semua jenis nyamuk. Nah, di sini saya baca redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliya bihi ina'un ijtama'at ilaihi al-baraghis. Apabila sebuah wadah dioleskan dengan lemak, atau kalau nggak ngerti lemak, dalam bahasa Maduranya itu keci atau pelem. Jadi apabila sebuah lemak dioleskan pada sebuah wadah, maka insya Allah semua nyamuk akan berkumpul pada wadah tersebut. Yang kedua, di antara khasiat yang bisa diambil dari hewan sapi untuk menyembuhkan demam biasa. Jadi bukan demam yang akut. Caranya bagaimana? Caranya yaitu tanduk. Nah, jadi tanduk dari sapi itu ditumbuk, kemudian setelah ditumbuk dicampur dengan makanan orang yang demam, sakit panas. Insya Allah itu bisa menghilangkan sakitnya. Redaksinya saya baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarnuhu idza suhiqa wa ju'ila fi ta'ami sahibihum ar-rubai zalat anhu. Jadi apabila tanduk dari sapi itu ditumbuk, kemudian setelah ditumbuk dicampur dengan makanan orang yang mengalami penyakit demam atau panas, cuman biasa nggak seringan, insya Allah zalat anhu, penyakitnya akan hilang. Selanjutnya insya Allah bisa untuk menambahkan gairah untuk berhubungan seksual, atau kalau dalam istilah Maduranya tak laki. Jadi ada teman-teman itu mungkin kurang gairah lah ketika berhubungan intim. Ini ada sebuah tips atau trik yang bisa diambil dari hewan sapi. Caranya bagaimana? Caranya tetap, jadi tanduknya sapi itu ditumbuk, kemudian dicampur pada air dan diminum. Nah, insya Allah itu bisa menambahkan gairah berhubungan intim. Redaksinya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza syuriba zada fil in'am. Jadi apabila tadi hasil dari tumbukannya tanduk itu diminum, insya Allah dapat menambah pada gairah berhubungan intim. Selanjutnya, di antara khasiat yang bisa diambil dari hewan sapi itu bisa mencegah darah yang terus-terusan mengalir. Jadi apabila ada teman-teman yang luka, kemudian keluar darah terus-menerus, jadi ada sebuah tips dan trik dari hewan sapi untuk mencegahnya. Caranya bagaimana? Yaitu darahnya. Jadi apabila darah dari sapi ini dioleskan atau dicampur pada kulit yang keluar darah, insya Allah bisa mencegah untuk keluar terus-menerus. Reaksinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wadamuhu yahbisud damas sa'ilah. Jadi darahnya sapi itu bisa mencegah keluarnya darah yang mengalir. Nah, selanjutnya bisa menyembuhkan penyakit ambeien. Jadi kalau ada teman-teman mengalami penyakit ambeien, ini ada sebuah faedah yang bisa diambil dari sapi. Atau kalau istilah Maduranya ambeien, istilah Maduranya cultombung. Nah, istilah Maduranya. Caranya bagaimana? Yaitu empedu dari sapi apabila dicampur dengan air bawang prei, kemudian dioleskan pada tempat yang termasuk lokal dari penyakit ambeien, insya Allah nafa'aha, sangat bermanfaat. Wa azala waj'aha, insya Allah juga bisa menghilangkan rasa sakitnya. Jadi apabila empedu dari hewan sapi dicampur dengan air bawang prei, kemudian dioleskan, insya Allah bisa menyembuhkan penyakit ambeien. Referensinya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliya bimiraratiha ma'ma'il qurasil al-bawasil nafa'aha wa sakanaha wa azala waj'aha. Selanjutnya yaitu untuk menghilangkan flek-flek hitam. Caranya yaitu dengan mengoleskan darah dari sapi. Apabila dioleskan pada wajah
atau kulit yang terkena flek hitam, insyaallah qala'aha, bisa mencabutnya, wa azalaha, dan bisa menghilangkannya. Saya baca redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliya bihil athar sud minal badani qala'aha wa azalaha. Jadi kalau ingin menghilangkan flek hitam pada wajah atau kulit, yaitu dengan cara mengoleskan darahnya sapi. Selanjutnya, di antara khasiat yang bisa diambil dari hewan sapi untuk menyembuhkan penyakit gigi. Jadi sakit gigi itu ada obat yang insya Allah sangat mujarab dari hewan sapi ini. Dan alhamdulillah saya sendiri udah membuktikan, dan banyak di sini tetangga-tetangga yang merasakan efek positif dari hewan sapi ini. Caranya yaitu bulu sapi. Nah, jadi kalau ada teman-teman sakit gigi, caranya gampang, yaitu bulunya sapi itu dibakar, kemudian ditaruh pada air dan diminum. Insya Allah sangat bermanfaat untuk sakit gigi. Atau jika tidak dicampurkan dengan air, bisa langsung saja ditaruh pada gigi yang sakit. Insya Allah hasilnya sama. Redaksinya saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'uruha idza uhriqat wa syuribat nafa'at min wajhil asnani. Jadi bulunya sapi apabila dibakar kemudian diminum, maka sangat bermanfaat dari sakit gigi. Selanjutnya yaitu kami akan menerangkan beberapa faedah yang bisa diambil dari sapi. Dan diantaranya yaitu tentang maksud dan isi dari suaranya sapi. Jadi suaranya sapi itu ada maksud tersendiri di dalamnya dan ada artinya. Di antaranya yaitu mengajak kita untuk mengingat pada akhirat, mengajak pada kita untuk mengingat pada kematian. Langsung saja kami akan bacakan apa arti dari suaranya sapi. Dan kali ini saya ambil referensi dari kitab Al-Qalyubi, kitab An-Nawadir karangannya Syekh Qalyubi, halaman 190. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara isi suara dari sapi, ya ghafilu laka fil mauti syughlun syagilun, ya ghafilu anta an qaribin rahilun, ya ghafilu kullu ma qaddamtahu hasilun, satalaqqa ghadan kullu ma anta amilun. Saya baca sekali lagi. Ya ghafilu laka fil mauti syughlun syagilun, ya ghafilu anta an qaribin rahilun, ya ghafilu kullu ma qaddamtahu hasilun, satalaqqa dan kullu ma anta amilun. Yang artinya, wahai orang yang lupa, ketika maut menjemputmu, maka kau akan menjadi orang-orang yang bingung. Wahai orang yang lupa, kau berada di dalam putaran waktu yang sungguh sebentar. Wahai orang yang lupa, kau akan menerima apapun yang engkau lakukan. Kau akan melihat apapun yang engkau lakukan. Jadi itu sebuah peringatan dari hewan sapi pada kita semua. Mungkin hanya ini saja dulu dari kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan apabila ada kebenaran, itu murni sebuah ma'unah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala,
dan apabila ada kesalahan itu murni dari kebodohan kami. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.